Satu-satunya jalan kita harus keluar dari carut marut itu semua dan kembali menjadi petani yang mandiri. Petani yang bisa membuat nutrisi untuk tanahnya sendiri, nutrisi untuk tanamannya sendiri, kemudian termasuk bisa membuat nutrisi untuk pengendalian hamanya. Tetapi sekalipun itu semua kita tahu, kalau kita tidak punya keyakinan untuk melakukannya, maka itu juga tidak ada gunanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Sahabat petani Nusantara, kali ini kita akan membahas mengenai pengaplikasian nutrisi terhadap tanaman. Nah, sebelum kita lanjut pada proses tutorial dalam pengaplikasian nutrisi terhadap tumbuhan, sangat perlu kita ketahui bersama bahwasanya di dalam tumbuhan itu terdapat 4 fase. Yang pertama ada fase pra-pertumbuhan, yang kedua ada fase pertumbuhan, yang ketiga ada fase peralihan, dan yang keempat ada fase pembuahan. Pada tutorial kali ini kita akan mentutorialkan bagaimana tata cara di dalam melakukan pencampuran nutrisi-nutrisi yang ada di depan kita ini terhadap tumbuhan dengan fase pra-pertumbuhan. Dalam proses daya tumbuh tanaman sangat ditentukan oleh jenis nutrisi, dosis, dan ketepatan waktu pemberiannya. Agar tak berlama-lama, mari kita langsung saja kepada tutorial dalam pencampuran nutrisi-nutrisi untuk kemudian diberikan kepada tumbuhan dengan fase pra-pertumbuhan. Nah, di depan kita telah ada 4 nutrisi yang akan kita campurkan menjadi satu. Nah, yang pertama ada nutrisi jantung pisang yang mengandung fosfor. Para petani konvensional biasa menyebutnya dengan sebutan TSP atau Ponska. Yang kedua ada nutrisi rebun bambu yang mengandung unsur kalium, atau para petani konvensional menyebutnya KCl. Nutrisi yang ketiga ini adalah nutrisi cangkang telur yang mengandung kalsium, atau para petani konvensional menyebutnya dengan sebutan Ca. 4. Ada nutrisi bawang putih atau herbal sebagai pengganti pestisida untuk mengusir hama-hama yang berada pada tumbuhan kita. Nah, di dalam pencampuran atau mix keempat nutrisi ini kita gunakan perbandingan 1:1. 1 sendok dari nutrisi jantung pisang, 1 sendok dari nutrisi rebung bambu, 1 sendok dari nutrisi cangkang telur, dan 1 sendok dari nutrisi bawang putih. Nah, untuk proses mixnya akan kita lakukan sekarang. Proses pencampurannya yaitu jadikan sendok. Kita tuangkan 1 sendok nutrisi jantung pisang, kita masukkan ke gelas ini. Kemudian kita masukkan nutrisi rebung bambu 1 sendok juga. Ketiga, kita campurkan nutrisi cangkang telur. Terakhir, kita tambahkan nutrisi bawang putih. Setelah keempat nutrisi tersebut tercampur, selanjutnya kita mengaduk-aduk nutrisi tersebut agar tercampur dengan rata. Dari gabungan keempat nutrisi inilah yang kemudian akan kita campurkan dengan air dengan perbandingan 1:5 liter air. Kita langsung ambil airnya. Wadah ini berisi dengan 5 liter air. Akan kita campurkan dengan 1 sendok nutrisi yang telah kita campurkan tadi. Ingat, cukup 1 sendok saja.
Untuk pengaplikasiannya ke tanaman akan langsung kita tutorialkan dalam penyiraman tanamannya. Nah, inilah contoh proses pengaplikasian nutrisi yang telah kita campur tadi terhadap tumbuhan yang pada fase pra pertumbuhan. Langsung saja kita siram. Jadi seperti itu proses tutorial di dalam pengaplikasian nutrisi terhadap tumbuhan fase pra pertumbuhan. Untuk tutorial pemberian nutrisi pada fase pertumbuhan, peralihan, dan pembuahan akan kita jelaskan pada tutorial video selanjutnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Nusantara.